213. Dan perkenalkan, nama saya Rama Oktaviani, NIM saya 24010180. Dan nama saya Natalia Pristambunan dengan NIM 2401011121. Di sini kami akan menjelaskan kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Yehezkiel dan Daniel. Shalom, kami akan menjelaskan kitab Yehezkiel. 1. Tahun penulisan kitab Yehezkiel. Tahun penulisan kitab Yehezkiel sekitar tahun 590 hingga 570 sebelum Masehi. Kitab ini mencatat penglihatan dan nubuat dari Nabi Yehezkiel selama pembuangan bangsa Israel di Babel, sehingga sendiri adalah seorang imam dan nabi yang hidup pada masa kehancuran Yerusalem dan penawanan umat Israel oleh Babel, sehingga tulisan-tulisan mencerminkan situasi politik, sosial, dan spiritual bangsa Israel pada masa itu. 2. Sejarah kitab Yehezkiel. Kitab Yehezkiel adalah satu kitab dalam Perjanjian Lama di Alkitab yang termasuk dalam kelompok kitab nabi-nabi besar. Bersama dengan Yesaya, Yeremia, dan Daniel, kitab ini ditulis oleh Nabi Yehezkiel yang diperkirakan hidup pada abad ke-6 sebelum Masehi, saat bangsa Israel sedang mengalami masa pembuangan di Babel. Nama Yehezkiel sendiri berarti adalah menguatkan. Pembagian kitab Yehezkiel secara umum dibagi menjadi 3 bagian utama, fokus, dan tempat berbeda. 1 pasal 1-24 nubuat penghakiman atas Yehuda dan Yerusalem. 2 pasal 25-32 penghakiman atas bangsa-bangsa. 3 pasal 33 ayat 48 pemulihan dan masa depan Israel setelah berita. Dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang keempat, penjelasan kitab Yehezkiel. Kitab Yehezkiel adalah salah satu kitab dalam Perjanjian Lama yang mengandung pesan nubuat yang kuat ditulis oleh Nabi Yehezkiel, seorang imam yang hidup selama pembuangan bangsa Israel di Babel. Kitab ini sangat berfokus pada hubungan antara Tuhan dan umatnya yang sedang mengalami penghakiman karena dosa mereka, tetapi pada akhirnya juga dijanjikan pemulihan dan masa depan yang penuh harapan. Yang kelima, pesan moral dari kitab Yehezkiel menyampaikan sejumlah pesan moral yang kuat yang relevan untuk setiap generasi. Pesan-pesan moral utama dalam kitab ini meliputi yang pertama, kesetiaan kepada Tuhan, 2 pertobatan dan pemurnian diri, yang ketiga, keadilan dan tanggung jawab pribadi, yang keempat, keadilan Allah dan penghakiman yang benar, yang kelima, pengharapan dan pemulihan, yang keenam, kehadiran Tuhan di tengah umatnya. Dan akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Natalia Pristambunan. Shalom semuanya, di sini saya akan membahas tentang kitab Daniel. Kitab Daniel yang merupakan bagian dari Perjanjian Lama tidak hanya menawarkan kisah yang menarik dan penuh teka-teki, tetapi juga memberikan wawasan yang mendalam mengenai tema-tema seperti iman, ketahanan, dan penglihatan tentang masa depan. Selain itu, kisah-kisah yang terdapat dalam kitab ini yang mencakup pengalaman Daniel dan rekan-rekannya di Babilonia menggambarkan bagaimana mereka meskipun berada dalam situasi yang sangat sulit dan tertekan, tetap setia kepada ajaran Tuhan, sehingga menunjukkan kepada kita pentingnya mempertahankan keyakinan dalam segala keadaan. Salah satu bagian yang paling terkenal dari kitab ini adalah penglihatan yang dialami Daniel yang seringkali menampilkan simbolisme yang kompleks dan makna yang memberi lapis-lapis, misalnya penglihatan tentang 4 binatang besar yang muncul dari laut, yang masing-masing mewakili kerajaan-kerajaan yang berkuasa di dunia, memberikan gambaran tentang sejarah dan peristiwa yang akan datang, yang dapat dilihat sebagai bentuk nubuat yang relevan untuk memahami kita tentang sejarah manusia. Di samping itu, kitab ini juga mengisahkan pengalaman luar biasa Daniel ketika ia mampu menafsirkan mimpi Raja Nebukadnezar yang menunjukkan bukan hanya kebijakan dan pengetahuan yang diberikan Tuhan kepada Daniel, tetapi juga bagaimana hal ini mengarah pada pengakuan raja terhadap kuasa Tuhan yang sejati. Cerita-cerita seperti ini yang menyoroti interaksi antara manusia dan ilahi, menekankan pentingnya pengabdian dan ketangguhan iman, meskipun di tengah tantangan dan ancaman yang nyata. Dengan demikian, melalui studi pendalaman tetap
Harap kitab Daniel kita dapat menggali banyak pelajaran berharga yang relevan dengan kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam hal bagaimana kita dapat menjaga iman kita dalam menghadapi berbagai rintangan dan kesulitan, serta memahami lebih jauh tentang rencana Tuhan yang besar bagi umat manusia, yang terkadang terungkap melalui simbolis dan peristiwa-peristiwa yang tampaknya tidak berkaitan, tetapi sebenarnya saling berhubungan dan mendukung satu sama lain dalam narasi yang lebih besar. Sekian dan terima kasih. Sekian dari hasil penjelasan kitab Perjanjian Lama Yeskiel dan Daniel. Kami ucapkan terima kasih. Shalom. Bye-bye.